كل من يرجو الغفران يركع ويسجد للرحمن يفر من الشيطان يفر من الشيطان ويلجأ. Pemateri yang kedua dipersilahkan kepada Dr. Ahmad Zaki Mubarak 10 menit insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ashabul fadilah al mukarramun wal muhtaramun, para kiai, romo kiai yang betul-betul saya cintai dan hormati serta muliakan. Izinkan saya ingin mencoba menganalisis, walaupun waktunya sangat sempit. 10 menit itu waktu yang sepertinya itu waktu yang dipaksakan untuk memahami gagasan besar dari RMI ini, karena pesantren memimpin perubahan dengan terminologi reorientasi pesantren itu adalah gagasan yang perlu dibongkar dengan berbagai waktu yang begitu panjang. Tapi izinkan saya dalam 10 menit ini mencoba mengantarkan saja untuk bagaimana secara teknis, karena tadi saya mendengar hampir semua berbicara tentang konsep bahwa pesantren harus berubah, dan belum diantarkan bagaimana pesantren secara teknis agar bisa berubah. Saya ingin memulai dari beberapa kasus yang saya temui sebagai gambaran pesantren hari ini, kemarin, dan hari esok secara internasional, nasional, dan lokal. Dulu saya pernah tahun 2018 studi di Australia, dan sekaligus saya melakukan riset pada guru-guru Australia. Temannya Greg Barton, temannya Gus Dur gitu, ada Prof. Peters sama Bennett. Beliau bertanya kepada saya, Pak Zaki NU ya? Saya bilang, ya saya NU. Tolong dong teliti, kenapa sih orang-orang pesantren itu belajarnya sangat panjang, tapi outcome-nya, status sosialnya, dan kekayaannya itu rendah. Itu kan paradigmatik ya, paradoks gitu. Satu sisi tulus zaman, tapi di sisi lain hasil dari ilmunya tidak berdampak apapun. Tidak ada beda, kata beliau, kata Prof. Bennett, tidak ada beda antara yang belajarnya panjang dengan status sosial, walaupun dalam konteks pedalaman ulama dan kiai masih mendapatkan status lebih daripada masyarakat lain. Saya bilang, saya betul juga ya gitu. Kasus yang kedua, sebelum Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 diundangkan, saya diminta Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menganalisis undang-undang ini. Kebetulan di Cirebon, di Tasik, dan kalau tidak salah di Bogor. Saya kebagian yang di Tasik. Tolong kritisi undang-undang ini. Kebetulan Tasik waktu itu berbicara tentang Majelis Masyaikh dan juga konten kurikulum undang-undang pesantren yang mengubah dari salafiyah menjadi kitab kuning, modern menjadi dirosah Islamiyah. Saya kritik habis-habisan karena memang tujuan mengundang saya mengkritik sebagai akademisi. Ada sertifikasi kiai, saya bilang mungkin tidak negara pendidikan formal saja itu negara sudah terbebani biaya sertifikasi atau tunjangan profesi, dan sekarang kiai mau ditarik kepada formalisasi, mampu nggak negara? Akhirnya negara bingung. Lalu muadalah dan PDF, pendidikan diniyah formal yang diselenggarakan oleh pesantren termasuk Ma'had Ali, mampu enggak negara untuk menjamin Ma'had Ali itu setara dengan lulusan sekolah atau pendidikan tinggi keagamaan Islam atau pendidikan umum? Mampu tidak? Sampai hari ini pemerintah tidak bisa menjamin. Artinya pesantren dalam beberapa konteks itu memang problematis. Yang ketiga, secara nasional
saya oleh Gus Ulil itu diminta untuk menjadi pemantik di 3 fikih peradaban. Pertama di Cipasung, kedua di Cilendek, dan ketiga di Cianjur. Saya melihat gitu perkembangan bagaimana cara berpikir alumni outcome dari pesantren, cara berpikir tentang waqi'iyah atau kontemporer hampir nyata dan hampir bisa dikatakan agak sulit untuk move on. Bahkan kasus yang terakhir, kemarin saya memimpin Bahsul Masail di Konpercab PCNU Kota Tasikmalaya. Saya sengaja mengajukan as'ilah yang out of the box dari tradisi pesantren. Kalau yang diniyah saya yakin itu para ulama itu bisa membongkarnya dengan berbagai kitab. Saya ajukan 2 pertanyaan, dan 2 pertanyaan ini yang dibahas. Yang pertama adalah bagaimana hukumnya mencuri YP. Itu ternyata mudah, dan beberapa LBM NU sudah menggagasnya. Tetapi yang terakhir, yang kedua, saya mencoba bertanya bagaimana hukumnya menanamkan microchip yang mengandung artificial intelligence terhadap fatwa, lalu terhadap kemampuan manusia yang akan mustah dengan artificial intelligence. Semuanya diam, Pak. Semuanya diam, tidak ada yang mampu untuk menjawab. Padahal hari ini hampir semua kiai mau khutbah pun sekarang jarang membuka kitab kuning. Hampir semua itu browsing, Pak. Apalagi kiainya yang sudah jam terbangnya tidak hinggap-hinggap begitu, jarum super itu, jarang di rumah, suka pergi gitu. Itu pasti itu di HP itu. Terutama Kiai Denny itu, saya kesini itu selalu tidak ada begitu ya, karena beliau itu entah kemana begitu. Itu kasus-kasus yang memang terjadi di dunia pesantren hari ini. Lalu pertanyaannya, ketika saya diminta untuk berbicara tentang reorientasi pesantren di era disruptif, ini kita akan membongkar 2 hal yang sebetulnya bertolak belakang. Pesantren itu adalah lembaga yang statis karena dia adalah lembaga keagamaan. Ilmu agama itu sejak Rasulullah lahir, bahkan sebelumnya, itu tetap seperti itu. Doktrinal dan pasti dogmatik. Sehingga sejak dulu pesantren itu root learning, cara belajarnya itu dihafal. Santri itu sebetulnya gampang, hafalkan saja semua kitab, selesai. Cuman permasalahannya pesantren itu mendapatkan sebuah posisi di persimpangan jalan yang tidak tentu arahnya. Nah, tidak tentu arahnya ini, warga pesantren sedang berada di sebuah kapal Titanic yang mau karam gitu. Tinggal apakah pesantren itu mau menyelamatkan diri dengan menggunakan sekoci, lalu nanti membangun kapal yang baru, atau paling tidak warga pesantren sedang ada di hutan yang lebat tanpa ada jalan dan membutuhkan kompas. Walaupun saya yakin, hakul yakin, pesantren tidak akan mati dengan segala suasana dan situasi, tapi kebingungan ini pasti akan dirasakan oleh semua warga, sehingga RMI menggagas sesuatu hal ini. Tapi saya hakul yakin juga, orang atau para kiai yang berada di sini bisa jadi paham atau tidak terkait tema besar ini, karena kita berada di era disrupsi. Apakah kita tahu di mana disrupsi itu? Perkembangannya seperti apa? Mari kalau yang belum tahu kita coba bongkar. Tapi yang sudah tahu, saguru sailmu, jangan saling mengganggu. Ini sebetulnya 4 terminologi. Karena kita reorientasi, maka kita harus memahami dulu tentang orientasi pesantren. Sebelum kita direorientasi, kita harus tahu dulu, karena pesantren itu pasti tidak berangkat dari ruang yang kosong. Tadi Pak Khatib Suriah mengatakan, kita harus menghargai, merawat warisan-warisan pesantren, al-muhafadatu alal qadimi soleh.
Tapi kadang-kadang warga pesantren pun kadang-kadang belum bisa memetakan orientasi apa yang sesungguhnya titik tumpu starting point kita. Kadang-kadang jarang atau paling tidak hanya segelintir pesantren yang memahami kita itu berangkat dari sini loh gitu. Mari kita bahas tentang orientasinya sebelum reorientasi. Juga kita harus memahami persimpangan jalan kita ala-ala mutagoyar ini. Kita itu sebetulnya dunia ini sangat melompat sekali. Dulu orang Tasik bangga setiap minggu pergi ke Tanah Abang untuk bodasan. Orang Tasik itu satu minggu bisa menghasilkan miliaran. Hari ini orang Tasik hampir diam dengan pergerakan Shopee, dengan Lazada, dengan Tokopedia. Bluebird dulu menguasai pasar taksi, sekarang Gojek. Gojek sekarang dijajah juga dengan taksinya yang bernama Maxip, dan seterusnya. Semua terus berkembang, dan pesantren apakah mau jadi leading atau trendsetter atau jadi followers? Mari kita bahas. Paling tidak kita mulai dari orientasi kita hari ini. Saya melihat bahwa kalau orientasi itu bisa disebut juga tujuan atau pandangan dan seterusnya, tapi saya melihat bahwa apa sih sebetulnya tujuan pesantren didirikan? Saya menggarisbawahi, hakul yakin pesantren itu kader ulama. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju atau tidak, pesantren harus menjadi kader ulama. Pertanyaannya, tipologi ulama seperti apa? Maka saya melihat ada tipologi kader pesantren, artinya ulama pesantren. Jadi pesantren dia bisa terus menerus sustainable jika ulamanya dikader. Seperti tadi saya bilang, Pak tadi dari keynote, bahkan dari Pak Khatib menyebutkan bahwa pesantren banyak yang terbunuh dan mati, baik suri maupun mati selamanya karena tidak jalannya kaderisasi. Jadi sejatinya pesantren memang harus mengkader ulama pesantren. Cuman apakah mau dicampur adukan antara pesantren, ulama pesantren dengan ulama yang lainnya? Tentu saja tidak bisa. Pesantren harus memiliki fokus dan harus memiliki distingsi. Yang kedua, paling tidak ada ulama pedesaan dan pedalaman. Mohon maaf Pak, Islam kita kadang-kadang kita tidak sadar, berislam kita itu diawali oleh ajengan-ajengan kampung. Pesantren itu hanya melanjutkan, dan pesantren menitipkan kepada madrasah, musola, ajengan-ajengan tajuk yang mendidik dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan pesantren wajib mengkader ulama-ulama seperti ini. Ulama pesantren, ulama pedalaman itu sudah selesai Pak dengan pesantren-pesantren yang ada hari ini. Cuman tadi pertanyaannya, bagaimana terkait dengan ulama perkotaan Pak? Yang mid up, tidak mid low, yang tidak sarungan, yang tidak kopeahan, yang tidak budugan, yang tidak ndeso gitu. Apakah itu kita tidak menggarapnya, sedangkan yang sebelah minhum itu sudah menggarap sejak dahulu? Ini yang perlu kita pikirkan. Terutama Pak, hari ini kaum pertengahan kota sudah di dalam alam bawah sadarnya ketika dunia memiliki permasalahan moral dan akhlak, pasti destinasi pendidikannya adalah pesantren. Tapi dipastikan bukan pesantren kader ulama, bukan pesantren pedalaman dan pedesaan, tapi pesantren untuk kesolehan. Ini pun harus digarap. Sehingga apa? Kesolehan itu tidak menjadikan ulama sebagai basis pengetahuan, tetapi sebagai muslim yang soleh, bungkus moralitas, tapi dia harus bekerja untuk sebagai bagian dari anak bangsa yang bekerja di semua sektor.
Maka kalau saya levelkan, level pertama ulama pesantren, ulama pedalaman dan pedesaan, karena di sana starting point pesantren NU dan NU sebagai rumah besar dari pesantren, lalu pesantren perkotaan, lalu pesantren muslim soleh. Lalu pertanyaannya Pak, ketika orientasi begitu, apakah kita sedang berada dalam satu dilema? Satu sisi kita menggarap Islam rahmatan lil alamin, tapi di sisi dunia ini begitu dengan cepatnya informasi dan begitu derasnya datang kepada kita, yang kita sebut disruption. Disrupsi itu Pak, ketidakjelasan, ketidakpastian. Dulu setiap anak ditanya pingin jadi apa, hampir bisa dipastikan pingin jadi dokter, pingin jadi pilot, pingin jadi dosen, pingin dan seterusnya. Sekarang apakah pekerjaan itu masih relevan? Mungkin ulama punten, sekarang ada kiai tanpa pesantren, ustadz tanpa majelis, guru tanpa murid. Sekarang hadir Pak di tengah-tengah kita. Bahkan mubalik yang bagus sekarang bukan pembicara, tetapi bagaimana pembicaraan ini bisa ditonton oleh ribuan orang. Mungkin kamera inilah, kameramen lah yang menjadi mubalik sesungguhnya, bukan pembicara Pak. Apakah pesantren bisa mengolah hal seperti itu? Oleh karena itu, disrupsi ini kita harus buka dan bongkar pikiran statis kita di dunia pesantren yang mohon maaf hanya berbicara tentang kitab Kutubus Sita, Kutubut Turos, Kutab Al-Makbaro dan seterusnya. Sekarang dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Kita lihat yang pertama di bidang teknologi. Siapa sangka Pak, sekarang ada sebuah pernyataan. Dulu di Cina ada sebuah peribahasa. Kita mendengar, kita tahu, kita melihat, kita hafal, kita melakukan, kita bisa. Itu Pak. Jadi ada auditori, visual dan ada kinestetik. Tetapi hari ini apakah yang terbaik itu Pak? Sekarang pesantren yang paling baik itu adalah pesantren yang inspiratif. Seorang guru, apakah Bapak belajar kepada Ronaldo? Semua pesepak bola dunia tidak diajari oleh Ronaldo, tapi hampir semua pesepak bola muda, kenapa dia destinasi impiannya ingin seperti Ronaldo? Karena dia inspiratif. Sepertinya jika AI, teknologi sudah begitu dekat dengan kita, maka mau tidak mau pesantren harus agak sedikit menggeser dari kitab kuning cetak bisa menjadi kutubus sitahnya atau kitab samilahnya dan seterusnya. Dari asalnya hanya kita belajarnya seperti begini, tidak ditonton oleh jutaan orang, dibantu oleh kamera, bisa disebarkan menjadi oleh ratusan bahkan ribuan atau jutaan orang di seluruh dunia. Bisa digeser Pak, karena adanya teknologi. Walaupun pesantren hari ini kita dihadapkan pada geopolitik yang luar biasa, kita tidak pasti kita apakah masih tenang atau tidak. Kalau tahu Bapak, semalam itu ada bekas roket di langit kita. Apakah mungkin Pak suatu saat Australia dengan AUKUSnya ingin berperang karena memperebutkan Cina Taipei, dan itu semuanya senjatanya lewat ke Nusantara. Makanya Pak, hari ini ketika Gus Yahya mendeklarasikan merawat jagat dengan fikih peradaban, itu kaum pesantren waktu di fikih peradaban saya melihat apakah ada gagasan-gagasan fikih perang. Yang ada adalah fikih jihad, dan dalam I'anatul Talibin itu jihad itu wajib per tahun Pak. Apakah itu dilaksanakan? Tidak.
Apakah sekarang kita sudah berbicara bagaimana hal-hal seperti kita masih melakukan wudhu itu dengan 1 kulah 2 kulah seperti Pak Kiai tadi bilang, dan sekarang kita sudah menggunakan keran. Apakah sudah ada pikih keran dan seterusnya? Bahkan pikih-pikih teknologi yang hari ini sudah berkembang itu belum dikonstruksi, dikomodifikasi oleh warga pesantren, sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, pesantren Pak harus mengembalikan kepada hitohnya sebagai pemikir-pemikir dan tradisi-tradisi intelektual, dan menuliskannya sebagai desain konten pesantren masa depan, Pak. Karena hari ini mohon maaf, para kiai bisa berbicara 2 jam tanpa henti berbicara, Pak, karena tradisi kita masih tutur tinutur. Apakah akan dinikmati oleh santri 200 tahun yang akan datang? Saya yakin tidak. Karena tradisi ulama dulu kita masih mengenal Syafi'iyah atau Al-Ghazali, karena beliau menuliskannya, atau paling tidak para sahabat dan murid-muridnya menuliskannya. Apakah sekarang pesantren siap untuk menuliskannya? Kita belum memiliki instrumen, karena pesantren hari ini lebih banyak tradisi tutur tinutur daripada tulis menulis. Ini kritik yang harus kita terima, terutama geoekonomi, Pak. Apapun ceritanya, kita mau anti Yahudi, anti Amerika, tetap saya yakin semua punya handphone. Siapa handphone itu? Android atau menggunakan iOS atau menggunakan Harmony. Siapa mereka? Tetap pengembangnya adalah orang Yahudi. Kita mau apapun, mau seperti apapun, kita tidak akan pernah keluar dari peran-peran Yahudi. Listrik saja ini memiliki peran Yahudi. Pertanyaannya, kalau kita yakin bahwa Yahudi udkuru ya Bani Israel nikmatakallati an'amtu al wa anni fadoltukum, ya mereka sudah fadoltukum. Tapi apakah pesantren mau mengubah, paling tidak mengikuti tradisi-tradisi itu? Karena pada ujung-ujungnya kita dihadapkan pada permasalahan ekonomi. Karena para santri, mohon maaf, ketika sudah menjadi outcome atau lulusan, mereka dihadapkan pada yang namanya keputusan status ekonomi yang jomplang. Kita sebut Tasik kota santri. Siapa bilang? Saya tinggal di kota, bukan kota santri. Tidak ada santri dan pesantren di kota Tasik, yang ada adalah Cina. Berarti Tasik kota Cina, Pak. Dari Masjid Agung itu sampai Padayungan itu sudah dikuasai oleh Cina. Malu kita bernostalgia, wah dulu mah. Ya dulu. Kita selalu bernostalgia dulu. Lalu masa depan kita mau seperti apa? Tentu saja RMI menggagas ini agar pesantren lebih sadar, aware terhadap posisi hari ini. Dan itu harus dikritik habis-habisan. Saya kira apa saja yang direorientasikan. Saya kira Pak Kiai kalau habis, saya habiskan dulu sebentar ya. Walaupun ini reorientasinya yang perlu ibu dan bapak pikirkan. Tapi saya tidak memaksakan. Tapi paling tidak reorientasi ini salah satu jawaban ibu dan bapak, warga pesantren dan warga NU untuk memutuskan apa yang harus direorientasikan. Pertama, tujuannya harus memiliki reorientasi. Ini ilmunya ilmu kurikulum. Karena S3 saya adalah kurikulum. Jadi harus mereorientasi tujuan pesantrennya mau seperti apa, Pak? Tujuan itu tentu saja harus dilihat sumber daya manusianya. Dulu saya itu sangat terpukau saat ada negara memutuskan untuk membangun kurikulum berbasis kompetensi. Dulu saya ngaji, kata ayah saya, kamu ngaji sekarang alat. Kemana Pak? Riyadul Alfiyah, ke Garut, ke Sadang. Ternyata pesantren itu punya kompetensi khusus dan distintif gitu.
Punten, hari ini semua pesantren kadang-kadang dia pesantren itu seperti jongko, pasar bukan pakar. Kalau ingin belajar fikih, usul fikih, pasti menyarankan ke Cipasung. Ingin belajar TKN, Qadiriyah Naksabandia, pasti ke Suryalaya. Ingin belajar tentang tauhid, pasti ke Miftahul Huda dan jaringan-jaringannya. Sudah jelas begitu. Tapi hari ini, punten, kita masih bangga Tasik kota 1000 pesantren. Data saya menunjukkan kota Tasik 286. Lalu yang di kabupaten yang masih hidup itu 800 pesantren, walaupun datanya 1400-an. Jadi masih pantas disebut kota 1000 pesantren. Saya di rumah ada pesantren, setiap RT itu ada pesantren, Pak, di Tasikmalaya itu. Tapi apakah betul pesantren itu sudah berfungsi untuk menjadi jawaban hari ini? Saya kurang yakin, terutama di bidang ekonomi. Hampir semua pesantren dulu, jika kita memiliki masalah perjodohan, warga itu datang ke kiai. Pak Kiai, doain ya anak saya belum berjodoh, maka minta jodoh, doain. Betul tidak? Jadi kiai berfungsi sebagai biro jodoh. Kiai dulu kalau ada anak batuk dibawa ke kiai. Kiai sambil bawa air, kiai mohon doain anak saya, dan itu sembuh, Pak. Kiai sebagai dokter. Hari ini semua peran itu diambil atas nama profesionalisme. Apakah sekarang profesionalisme ulama itu betul-betul profesional? Yang nyisa adalah vote getter. Vote getter itu ngumpulkan suara. Jadi politisi pasti datangnya ke kiai. Jadi tersisa 5 tahunan, Pak. Seperti tadi kata Pak Ketua, kita itu tahunan, kita itu vote getter, kita itu dimanfaatkan saja, Pak. Bukan pemain. Walaupun tadi Pak UU katanya, walaupun tadi keadilannya Pak Kiai ya, belum rahmatan lil alamin lah gitu ya, walaupun masih hijau gitu ya. Lalu nanti apakah ketika sudah dirumuskan tujuannya, orientasinya, isinya betul tidak? Jangan-jangan kalau untuk ulama pesantren gak usah, Pak, dibawa kutubus sita, kutubus samilah, gak usah. Sudah saja semua kitab maktabaroh atau kutubus turots kuasai, hafal kalau bisa, sudah dia bisa menjadi kiai pesantren. Tapi di kiai perkotaan gak bisa, Pak. Ulama perkotaan butuh kata-kata yang memiliki nilai dengar. Punten, ketika ajengan ngaos, kadang-kadang ada abimah barokah nunutan. Punten, ketika saya beda mendengarkan khotib perjalanan ke Garut dengan mendengarkan khotib di ITB. Saya tercengang saat saya mendengarkan khotib di ITB. Dia mengupas hasil penelitian bahwa 60% mahasiswa muslim ITB tidak bisa baca Quran. Wah, saya jadi betul-betul ingin mendengarkan terus, Pak. Tapi ketika di perjalanan saya mendengarkan, kok tunuh begini ya? Apa karena ini salah setan atau salah khotib gitu? Jangan-jangan yang memproduksi khotibnya yang salah. Jangan-jangan, Pak. Kita harus autokritik terhadap diri kita. Karena jangan-jangan kita tidak mencoba untuk memproduksi kiai perkotaan yang memiliki cara berbicaranya memiliki nilai dengar. Dan itu tugas kita, Pak, tugas pesantren. Jika nanti Darussalam misalkan ingin menciptakan ulama-ulama perkotaan, gak usah menguasai kitab kutub-kutub turut, tapi mereka bagaimana public speaking, bagaimana dia broadcasting, bagaimana dia jadi presenters, bagaimana dia berbahasa Inggris yang baik, dan seterusnya. Sehingga apa? Di kota dia bisa mengambil ceruk-ceruk yang hari ini kita masih apis-apis berlawanan dengan para kaum salafi, dengan tarbiyah dan seterusnya. Dan kita kadang-kadang kalah, apalagi di air, di udara. Kita harus sampai sana, Pak. Juga nanti metodologinya, apakah cukup sorogan, bandungan, tamrinal mubaligin, muhadorohan, cukup begitu, Pak? Tidak. Untuk ulama perkotaan. Sehingga nanti paling tidak
Desain pesantrennya memang harus distingsif. Saya kira RMI wajib memetakan paling tiga tipologi yang sudah ada di undang-undang itu hanya dua. Yang pertama adalah tipologi pesantren kitab kuning. Saya tidak tahu ini kenapa menjadi menggunakan istilah kitab kuning di dalam undang-undang ini. Dulu saya kritik habis-habisan tapi tidak berubah. Yang kedua adalah tipologi dirosah Islamiyah. Jadi subjek matternya yang digunakan sebagai tipologi. Karena dulu Jamak Saridopir dengan Arkanul Mahad itu kan ada 5. Salah satunya adalah kitab kuning. Tetapi sekarang kitab kuning bisa diganti dengan kutubul dirosah Islamiyah yang kitab putih. Tapi saya tidak tahu itu bagaimana. Tapi yang jelas desain pesantren paling tidak ada 4 menurut saya ketika kita ingin menentukan distingsinya, dan RMI harus memetakannya. Yang pertama adalah salaf modernis. Dia satu sisi salaf tapi desain kelembagaannya, desain manajemennya dia harus modern. Kan NU disebut kelompok tradisional, tapi oleh Greg Barton NU itu disebut kaum modernis, bukan modernis cara berpikirnya, tapi modernis bagaimana cara gerakannya. Makanya lembaga dan Banom NU itu luar biasa banyaknya. Atau apalagi di Tasik itu, hampir semua sektor keislaman itu ada ormasnya, dan hampir seluruh lahir dari rahim Kabupaten Tasikmalaya. Masjid ada DMI, Pak. Pesantren ada EPP. MDA ada, PKP RMI, semua ada, Pak. Kenapa ada? Untuk menjadi kanal APBD, bukan untuk menjadi organisasi yang menertibkan dan menjadi mandiri, bukan, mengkanalisasi anggaran dari pemerintah. Mohon maaf, saya harus keras karena saya akademisi kan. Kalau akademisi bicara begini, kalau praktisi enggak gitu. Apalagi ini Kementerian Agama sudah kalah mengutarakan gagasan untuk mengsundakan logat, lalu mendifusikan sekolah formal di dalam pesantren. Ternyata hari ini terbukti bahwa integrasi pesantren dan sekolah umum mampu bertahan dari serangan dan gempuran sekolah ala Belanda yang diadopsi oleh Kementerian Pendidikan dan dibantu oleh Muhammadiyah. Jadi mau tidak mau kita harus modern komprehensif, tapi jangan meninggalkan ke-NU-annya begitu. Contohnya Darussalam lah begitu ya. Lalu ada pesantren yang hybrid. Hybrid itu satu sisi dia menggunakan yang real seperti ini, tapi di sisi lain dia sudah menggunakan virtual. Saya kira, dan terakhir pesantren digital. Saya sudah pernah menggunakan pesantren digital, capek juga, tetapi tidak butuh dana yang banyak, tetapi luar biasa kita mendapatkan uang di sana. Saya kira fundraising dan masalah yang sangat klasik di dunia pesantren adalah ya dana. Ternyata sebetulnya jika pesantren mampu untuk membongkar cara saintometri di dalam dunia virtual, maka pesantren dengan jamaah yang begitu banyak, pesantren akan mampu mengumpulkan banyak dana, banyak uang dari dunia virtual. Maka harus digeser dari pesantren yang sangat real menjadi pesantren yang hybrid dan pesantren yang virtual, karena di sana ada dana yang bisa diambil. Itu saja mungkin Pak Kiai, mohon maaf agak sedikit lama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Luar biasa ini. Mestinya seminar ini 1 hari 1 malam. Karena gagasannya sangat luar biasa. Jadi bagaimana menghantarkan perubahan. Kenapa? Karena kita tahu tidak sebanding lamanya kita menuntut ilmu dengan outcome peranan kita di luar. Kemudian yang kedua ada klasifikasi pesantren ya. Ada pesantren berbasis pesantren, yang kedua ada pedesaan, kemudian tes pesantren yang hanya mendidik santri menjadi orang soleh, dan ini autokritik yang sangat luar biasa.
Kemudian yang selanjutnya, kekurangan kita itu literasi ya. Kebanyakan para ulama kiai itu hanya terfokus pada tutur pinutur, tidak berbasis kepada tulis menulis, dan itu kita sempat kehilangan literasi. Sekarang kitabnya al-Google ya, jadi berubah, yang darinya kitab menjadi Google, termasuk saya sendiri. Ini autokritik yang sangat luar biasa, sehingga reorientasi ini terbagi menjadi 4 tipologi pesantren. Yang pertama adalah pesantren salaf modernis ya. Kemudian yang kedua modern komprehensif, artinya modern tetapi tidak meninggalkan ke-NU-an. Ketiga ada hibrid. Kemudian yang 4 adalah pesantren digital. Dan ini solusi-solusi yang ditawarkan oleh pemateri sebagai kritik bagi kita semua. Apakah kita itu termasuk pesantren yang pedesaan atau pesantren perkotaan, atau pesantren hanya mendidik orang menjadi soleh? Dan itu tentu saja adalah tantangan bagi kita semua.